Tonight on the news, sepiring puding, sebungkus Indomie, dan semangkok nasi. Oke, aku mau mengawali news edisi minggu ini dengan ngomongin soal Indomie. Kalian mungkin ingat, sekitar waktu pas bulan puasa, Indomie punya edisi spesial tuh, bungkusnya yang nggak ada mie-nya, supaya menghormati yang puasa. Nah, ya walaupun bungkusnya beda, tapi itu Indomie harganya sebenarnya sama aja kayak Indomie yang lain gitu. Nggak ada masalah. Tapi sekarang coba bayangin, cuma karena bungkusnya beda, terus tahu-tahu harganya naik dari 2.500 gitu, Indomie ayam bawang, naik ke angka 4.500. Kesel ya? Berasa dirampok. And this brings me on to this, Mercedes-AMG GT63S E-Performance F1 Edition. Basically, edisi F1 dari Mercedes-AMG GT63S E-Performance. Kenapa mereka harus namain itu panjang banget sih? Oke, jadi harga standar dari yang GT63 SE Performance ini di Inggris ada di angka 178.000 pound. Edisi yang ini 20.000 pound lebih mahal. Apa yang kalian dapat? Cat baru dan stiker. Stupid upgrade, absolutely stupid price tag. Aku nggak ngerti kenapa orang-orang minta harga segitu cuma buat stiker doang. Setidaknya kalau mau upgrade dengan harga segitu, kasihlah tambahan performance. Kayak misalnya nih, contoh, Audi. Audi baru-baru ini ngeluncurin edisi terbaru dari RS4 dan RS5. Namanya RS4 dan RS5 Competition Pack. Nah, Competition Pack ini kebetulan nambahin suspensi baru yang fully adjustable, kayak di BMW M4 GTS. Terus, kalian dapat wheel baru juga, yang aku harus bilang wheelnya keren yang ini. Jauh lebih keren daripada wheel standarnya. Plus rem karbon seramik yang ngurangin berat, mungkin sekitar 20 kg lebih ringan daripada yang standar. Package ini harganya kemungkinan 10.000 pound lebih mahal daripada harga RS4 atau RS5 yang standar di UK ya. Tapi katanya sih di UK cuma bakal ada 100 unit yang masuk competition package ini. Dan mengingat Audi di sini jualannya nggak begitu bagus, ya kayaknya juga kita nggak akan dapat di Indonesia. Tapi aku tahu apa yang kemungkinan kita bakal dapat di Indonesia. Ini BMW M4 CSL terbaru. Yes, akhirnya setelah ditis berapa bulan ini, spy shot sama teaser, akhirnya M4 CSL baru keluar. 100 kg lebih ringan daripada M4 Competition standar. Nggak ada jok belakang, jok depan ganti pakai bucket seat, full bucket seat yang nggak bisa diatur. Terus bahkan center console pun nggak ada, center console storage-nya nggak ada. Sasis lebih stiff, dapat strut brace baru di bawah kap mesin, strut brace aluminium. Suspensi belakang roof jointed, nggak pakai bushing karet, jadi sekarang langsung suspensinya nyambung ke body, metal on metal, jadi ya ride-nya nggak bakal nyaman sama sekali. Suspensi depan juga lebih stiff. Ban standarnya Michelin Pilot Sport Cup 2R, super sticky tires. Mesin dapat upgrade 40 horsepower dari 503 ke 543, walaupun torque-nya sama. Exhaust titanium, bonnet sama atap sama boot lid, pintu bagasi all carbon. In total harganya bakal nyampe angka 128.000 pound di UK dan cuma ada 1.000 unit yang bakal dibikin. Cuma 100 yang masuk UK, kita belum tahu berapa banyak yang masuk Indonesia, dan aku yakin kalau masuk Indonesia harganya bakal lebih dari 5M. Yang berarti harganya ya equivalent kayak Aventador Second, atau kalau kalian mau yang baru Porsche 911 Targa 4 GTS. But then again, mobil-mobil itu nggak limited. Ini limited. Cuma bakal ada 1.000 unit di seluruh dunia. Dan aku nggak tahu apakah BMW Eurocars bakal masukin, tapi ya kalaupun Eurocars mungkin nggak masukin, pretty sure bakal ada importer umum yang masukin. This is how you do limited edition specials. Yes, harganya emang jauh lebih mahal daripada M4 standar. Sekitar hampir 80% lebih mahal dibandingkan M4 Competition. Tapi tambahannya tuh jauh lebih signifikan daripada sekedar stiker dan cat baru. It's going to be exciting. Kalau memang masuk Indonesia, kita harus coba ini. This is really worth it. Next, aku mau ngomong soal Subaru. Ya, Subaru kebetulan kalian baru ingat, Subaru akhirnya balik lagi ke Indonesia. Kemarin baru ngeluncurin Forester baru. Nah, di luar negeri, ya Subaru masih
adalah. Tapi kalau kalian lihat-lihat sekarang Subaru agak sedikit bland. Kayak lihat puding vanilla yang nggak ada toppingnya sama sekali, atau kalian lihat semangkok nasi putih yang bahkan nggak ada garamnya. Ya, Subaru sekarang agak sedikit ngebosenin kayak gitu. Tapi nggak perlu kalian pindah terlalu jauh ke masa lalu, di mana Subaru benar-benar mendominasi lah di dunia rally. Dan ya, kalian tahu sendiri, Subaru tuh bikin namanya di dunia rally. Nah, dulu, yang rancang Subaru buat WRC, buat World Rally Championship itu, perusahaan kecil namanya ProDrive. Itu perusahaan di UK. Mereka tugas bikin Subaru Impreza buat World Rally Championship dari 1995 sampai 2008 kalau nggak salah. Dan juga sebelumnya mereka bikin Subaru Legacy buat rally. Nah, Legacy yang dulu juga sempat dipakai Colin McRae sebelum dia dapat Impreza dan juara dunia di tahun 95 kalau nggak salah. Nah, ProDrive baru-baru ini ngasih teaser ada siluet Subaru dengan codename P25. Siluetnya siluet Impreza yang coupe, GC8 yang coupe yang tahun 99 kalau nggak salah. Nah, ini lumayan menarik karena ProDrive akhirnya masuk ke bisnis resto mod. Kalau kalian nggak tahu resto mod itu apa, bayangin kalian punya mobil tua tapi dimodifikasi supaya bisa pakai hal-hal yang modern, feel-nya lebih modern kayak walaupun sasisnya lama, tapi kaki-kakinya lebih baru, parts mesin juga baru, jadi berasa kayak mobil tua, tapi baru, if that makes any sense. Kalau masih nggak kebayang juga, kalian coba ingat-ingat Singer, atau Alphaholics, nah, itu resto mod tuh kayak gitu. ProDrive mau melakukan hal yang sama dengan Impreza WRX STI. Dan codename ini codename P25, karena proyeknya diumumin sekitar 25 tahun sejak ProDrive menang kejuaraan World Rally Championship di tahun berapa waktu? Kalau sekarang 2022? Oh iya, berarti tahun 1997. Semoga aku nggak salah. Kalau ada yang salah, tolong benerin di bawah. Oke? Nah, tapi kalau kalian tahu sejarah Subaru, ini bukan Subaru pertama yang dimodif sama ProDrive. Sebelumnya di tahun 99, tahun 2000, itu ada Impreza P1. Nah, P1 ini dibanding sama Impreza yang standar, dia mesinnya di-upgrade dari 220 horsepower ke 280 horsepower, jadi match sama regulasi yang gentleman's agreement-nya Jepang. Terus dia punya suspensi khusus buat jalanan di UK, karena ProDrive kan basisnya di UK. Dan dia punya ABS, tapi nggak punya yang DCCD yang bisa nge-shift power dari depan ke belakang kayak di Impreza yang pasar Jepang. Nah, mengingat WRX STI generasi baru ini nggak akan muncul sampai Subaru punya platform yang cocok buat jadi electric vehicle, kayaknya ini bakal jadi opsi yang menarik. Providing kalian punya donor car-nya dan kalian sanggup bayar, karena yang namanya resto modding tidak pernah murah. Jadi ya, again, ini harus kalian harus punya duit yang cukup untuk bisa beli mungkin ngerestorasi istilahnya, ya, resto mod Impreza P25 ini. Nah, anyway, soal teaser, ada teaser lagi nih, tapi kali ini kita nyebrang dari UK, kita nyebrang dari UK, langsung nyebrang ke Italia. Karena Pagani akhirnya ngasih teaser Pagani C10, ini dia. Ya, oke, teaser katanya September ini kita bakal bisa lihat bentuk asli dari pengganti Huayra ini. Tapi kalau kalian ingat beberapa minggu yang lalu kita juga udah nunjukin sebetulnya ada yang sudah ngebocorin bentuk aslinya. Well, belum sempat kita bisa beli atau review Huayra, tahu-tahu udah ada bakal penggantinya lagi. Oh well, nasib jadi orang yang tidak punya duit mungkin. Tapi siapa tahu nanti kebagian yang ini, kayaknya nggak juga deh, jadi ya lupakan. Oke, untuk berita selanjutnya, kita ke dunia motorsport, karena Porsche baru aja ngerilis mobil balap baru. Ini dia. Basisnya dari Porsche 718 GT4 RS Club Sport, tapi katanya lebih sangar, kayak dia incorporating elemen-elemen dari 911 RSR, 911 GT3R, sama ya jelas 718 GT4 RS. Katanya cakep ya. Dan kalian pasti mikir suaranya bakal edan kan? Mau dengar? Here it is.
Oh, oke. Iya. Ini Porsche 718 GT4 e-Performance. Yap, e-Performance. Lupakan mesin 4 liter 9000 RPM flat 6 di belakang. Mesinnya udah hilang, diganti sama 4 motor listrik. Totalnya ada 1088 horsepower. Di trim kualifikasi katanya bisa ngasih 1000 horsepower, dan untuk balapan bakal ada 600 horsepower. Jadi basically ini versi quote-unquote versi balap dari Porsche Mission R Concept. Ya, kenceng sih, tapi ya suaranya kayak vacuum cleaner. Cuma agak lebih berisik. Mungkin agak lebih menarik kalau lihat langsung. Tapi ya still, aku bakal merindukan mesin 9000 RPM 4 liternya nanti. Dan ya ini jadi semacam titik di mana kita harus mengucapkan sampai jumpa lagi buat 718 dengan mesin internal combustion kayak yang kemarin minggu lalu aku ceritain di Boxster RS Spider. Nanti katanya sih bakal jadi RS Spider. Dan ucapkan selamat datang ke 718 yang full electric di masa depan. And that is the end of the news. Jangan lupa subscribe ke channel Exotic Car Spotters Bandung untuk lebih banyak video-video soal permobilan dan berita juga soal permobilan, entah dari dalam negeri maupun luar negeri. Jangan lupa like, komen di bawah, subscribe kalau kalian belum. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Bye-bye.